sedikit tolak ukur untuk melihat bahwa kita ini orang yang mengenal Allah atau tidak. Dan sebagai seorang yang mengenal Allah itu juga memunculkan tanda-tanda. Nah, ini ukurannya adalah tanda-tanda. Nah, tanda yang orang yang mengenal Allah seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes adalah menjalankan perintah-perintah. Itulah tanda orang mengenal Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Dan kita bersama mengerti tentang perintah-perintah Allah itu. Tetapi bukan hanya mengerti, tapi bagaimana kita mengerti itu juga kita jalani. Kalau kita mengerti tidak kita jalani, itu kita orang Jakarta bilang omong doang. Apalah artinya? Walaupun kita bicara sampai mulut berbusa, tapi kalau tidak melakukan apa yang kita mengerti, tidak ada artinya apa-apa. Sama dengan sama. Dan perintah-perintah Allah itu mengkristal hidup di dalam kasih. Maka tanda bahwa kita ini adalah mengenal Allah, kalau kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Kita menjadi orang-orang yang saling mencintai. Pernah di mimbar ini saya katakan, kita harus saling mencintai kepada orang-orang yang memang wajib kita cintai. Siapa yang wajib kita cintai? Yaitu keluarga kandung kita, sebagai suami istri, sebagai kakak adik, orang tua anak, anak kepada orang tua, keluarga kandung. Itu adalah wajib. Itu tandanya sebagai orang yang amanah. Tentu cinta kita akan diperluas, karena kita dalam perjalanan kehidupan kita bukan hanya di dalam keluarga saja. Kita hidup berkomunitas, kita bergereja, kita aktif di kehidupan organisasi. Nah, di sana bagaimana pengenalan kita akan Allah itu kita hayati di dalam hidup kasih. Hidup kasih itu juga nyata antara lain lewat hal-hal yang sederhana, bahwa kita bisa respect terhadap yang lain, bisa menghormati yang lain, bisa menghargai yang lain. Itu tandanya ada cinta. Tapi kalau orang bilang mengatakan aku cinta, tapi nyatanya tidak ada respect terhadap yang lain, omong doang. Bilang cinta tapi menindas, menyangsarakan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau orang menyatakan diri sebagai seorang beriman, sebagai seorang yang mengenal Allah, tetapi hidupnya tidak memunculkan, tidak memberikan tanda seperti yang dikehendaki, yang antara lain hidup di dalam kasih. Dia hanya mau menang sendiri, dia hanya mau pusing dengan dirinya sendiri, dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Maka dikatakan oleh Yohanes, bukan Moses yang mengatakan, tapi Yohanes mengatakan bahwa itu sebagai pendusta. Kita tahu pendusta, berarti pembohong. Kita berdusta. Sementara orang yang berdusta berarti tidak ada kebenaran di dalam diri. Yang ada hanya kebohongan. Santo Yohanes sangat indah di malam terakhir ini memberikan bahan refleksi untuk kita sekalian. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sekalian bersama-sama sebagai orang-orang beriman bukan orang-orang yang sempurna. Kita bukan malaikat-malaikat. Dalam diri kita masih ada kelemahan, ada keterbatasan. Dan kelemahan manusia ini memang kadang-kadang kita tidak bisa menghindari, sehingga kita jatuh dalam dosa. Kita begitu mudah jatuh ke dalam dosa. Maka di dalam keberdosaan itu, kita sebagai anak-anak Allah, kita mempunyai juru damai. Juru damai, dia yang datang dari Allah,
Dia yang turun dari surga ke tengah-tengah dunia ini. Dan itu tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada hari-hari ini kita rayakan hari kedatangannya, hari kelahirannya. Kita diingatkan bahwa Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Injil Yohanes tadi yang kita dengarkan, dia disebut sebagai putra manusia. Dia adalah putra Allah. Dan sebagai putra Allah, maka dia menjadi perwujudan akan kasih Allah pada dunia ini. Maka dia datang ke tengah-tengah dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan, supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Orang-orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan dan kehidupan yang membahagiakan, yang diwarnai dengan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, sepanjang tahun ini telah banyak hal yang telah kita lakukan. Kita bersyukur bahwa kita bisa melewati tahun 2025 ini. Pasti di antara kita ada banyak pengalaman-pengalaman yang diwarnai dengan sukacita, kegembiraan, sehingga kita bersyukur atas hal yang baik, segala hal yang lancar yang kita usahakan dan lain sebagainya. Tetapi mungkin juga di antara kita dalam tahun ini kita mengalami kegagalan, ketidakberhasilan, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami sakit hati, kita mengalami rupa-rupa hal yang negatif dalam diri kita. Tetapi semuanya itu bahwa kita dimampukan untuk menghadapinya sampai malam terakhir ini, itu menjadi tanda bahwa Tuhan mencintai kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Maka pengalaman selama tahun ini menjadi bekal kita sekalian untuk memasuki tahun baru. Dan beberapa jam lagi kita akan mulai tahun baru ini. Dan kiranya pengalaman-pengalaman yang baik semakin meneguhkan kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya, sebagai seorang orang yang beriman, bahwa Tuhan setia kepada diri kita, dan kita juga mau berjuang untuk setia kepada-Nya. Tuhan memberkati.